Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, guru bahasa Inggris. Kita lanjutkan bimbingan lewat Zoom. Kalau yang kemarin masih sampai dalam memahami CP, ya dengan saya berikan itu mudah-mudahan kita paham. Dan nanti kalau Bapak Ibu kurang paham dibaca lagi dan diulangi CP-nya itu. Karena yang menjadi landasan dari merumuskan perencanaan pembelajaran adalah dari capaian pembelajaran yang sudah dibikin di kurikulum. Makanya perlu kita untuk menelaahnya dan memahami serta menganalisisnya. Kemudian juga sudah saya kirim yaitu analisis CP tersebut menjadi ATP per kelas ya 789 ya, secara semuanya, dan itu bisa menjadi contoh buat Bapak Ibu untuk mengambil, merumuskan, memilahnya menjadikan ATP. Kalau ada nanti yang tidak sesuai bisa diperbaiki. Tapi saya lihat sudah materi dan bahannya apanya sudah sesuai gitu. Dan mungkin yang kompetensinya mungkin perlu juga dilihat setiap dari jenjang tersebut. Tapi kalau di kompetensinya tersebut mengidentifikasi, itu harus juga mengidentifikasi. Jadi KKO-nya itu dilihat dan materinya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sesuai ATP tersebut, silakan dipakai ya. Jadi program itu dijadikan ke program semester. Program ATP itu dimasukkan ke program semester atau program tahunan. Program tahunan atau program semester. Tinggal memasukkan CP-nya saja, minggu keberapa, kemudian dibagi dua ya. Kelas 7 tentu bagi dua, semester 1 dan semester 2. Mana yang untuk semester 1, mana yang untuk semester 2. Tapi itu saya rasa sudah berjenjang yang dirumuskan. Tinggal Ibu masukkan minggu keberapa ya. Jadi satu TP itu bisa jadi 1 minggu. Satu TP itu bisa jadi ada yang 2 minggu, tergantung alokasi waktu yang tersedia berdasarkan JP Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu yang bagi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk ke RPP aja lagi ya. Mungkin ke program Bapak Ibu sudah bisa menyesuaikan dengan programnya. Kita masuk ke perencanaan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke perencanaan pembelajaran, saya perkenalkan ya, bukan perkenalkan lagi, sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu ya dengan taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom adalah membantu kita untuk merumuskan level berpikir dalam merancang pembelajaran. Dan kemarin saya lihat ketika merumuskan juga masih banyak yang belum berjenjang, masih terbalik-balik levelnya. Jadi merumuskan pembelajaran itu harus berjenjang. Kalau tidak berjenjang, anak-anak tidak paham ya. Anak-anak tidak bisa karena otak itu berpikir sesuai dengan siklusnya, alurnya, tahapnya, levelnya. Jadi ada level di bawah, level menengah, level tinggi. Ya, makanya di RPP itu diambil 3 indikator. Nah, kita kenalkan dulu kata kerja operasional taksonomi Bloom yang sudah direvisi ini, yaitu mulai dari level 1 yaitu mengingat ya. Level 2 yaitu memahami. Level 3 yaitu mengaplikasi. Level 4 yaitu menganalisis ya. Level 5 yaitu mengevaluasi. Level 6 yaitu mencipta. Jadi mencipta ini adalah level yang terakhir. Nah, di dalam tujuan pembelajaran harus ada KKO, harus ada kata kerja. Jadi ciri-ciri tujuan pembelajaran itu adalah TP itu adalah adanya kata kerja
ya, kata kerja atau kata kerja operasional ditambah dengan materi. Nah, di dalam CP itu sudah terdapat TP. Nah, itu kan sudah dianalisis jadi ATP. Ibu tinggal mengambilnya saja lagi. Bapak Ibu tinggal mengambil bunyi dari TP-TP tersebut yang sudah kita bikinkan kemarin. Nah, di dalam TP tersebut ada kompetensi. Kata kompetensi itu adalah kata kerja ini. Jadi ciri-cirinya ada kata kerja. Nah, kata kerja yang paling rendah levelnya itu adalah mengingat, ya. Mengingat. Nah, di dalam mengingat ini juga banyak KKO yang bisa kita pakai sesuai dengan materi kita, sesuai dengan apa kita ciri khas dari mapel kita sendiri. Jadi umumnya kalau bahasa itu kata-katanya yang sering itu dipakai adalah menjelaskan, ya, kemudian membaca, ya, kemudian menulis, ya, kemudian menunjukkan, bisa jadi, kemudian mengidentifikasi, mencatat, ya. Ini kata-kata yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia untuk level 1. Kemudian untuk level 2, kira-kira mana kata-kata yang sering Bapak Ibu ketemui untuk level memahami? Ya, bisa menceritakan, ya kan, untuk bahasa. Kemudian mencontohkan, mengemukakan, ya. Kalau menghitung nggak masuk, ya. Kemudian menerangkan, kemudian melaporkan, kemudian mengartikan, ya kan. Nah, ini level untuk memahami. Untuk mengaplikasi yang mana? Untuk mengaplikasi berarti udah level menerapkan. Nah, menerapkan sama dengan menggunakan, ya, yang ada di elemen kita itu kata-katanya menerapkan itu adalah menggunakan, ya. Kemudian juga bisa menentukan, ya. Yang sering muncul itu untuk level menggunakan, menerapkan, ya. Kalau menyelidiki untuk bahasa Inggris bisa enggak? Menyelidiki. Nah, itu tergantung nanti materi yang Bapak Ibu jalankan. Nah, mengurutkan, ya, mengurutkan. Kemudian apa lagi? Membangun enggak mungkin, ya. Melatih, ya, melatih. Memproses. Nah, ini sign ini, ya. Nah, ini untuk level menganalisis, ya. Level menganalisis sudah level 4, C4, ya. C4 ini, nah, berarti udah high ini. Yang sering kita pakai untuk bahasa Inggris yang mana? Menganalisis, ya. Menyimpulkan, menemukan bisa, ya. Kemudian mengkoreksi, bisa, oke. Kemudian menelaah, ya. Mengukur, apa yang diukur? Mungkin, ya. Mendiagnosis, apa yang diagnosis? Memfokuskan enggak? Nah, jadi semua KKU ini sesuai tergantung karakteristik dari mata pelajaran kita. Dan untuk mengevaluasi, membanding. Nah, ternyata membanding itu masuk C5 di sini. Membanding, kemudian merangkum, kemudian mengarahkan, memisahkan, menyimpang. Nah, ada juga kata yang sama kita temukan di level yang lain, ya. Kemudian mencipta. Nah, area mencipta yang mana? Membuat, ya. Mengarang, menyusun, mengkombinasikan, mengkonstruksi, merumuskan, mencipta, ya. Menampilkan, menghubungkan. Mengkombinasi bisa juga, ya. Nah, itu mungkin perkenalan kita dengan taksonomi Bloom. Kenapa ini harus kita lihat? Karena dalam merumuskan pembelajaran kita hanya sering, kalau tidak kita rumuskan, kita hanya sering memakai KKO
menjelaskan, menerangkan, membaca ya, level 1 semua. Atau menceritakan. Kan itu kan yang sering terjadi dalam kelas, kemudian anak disuruh menghafal, ya, mencatat. Ya. Nah ini, jadi kalau KKO ini aja yang Bapak Ibu pakai berarti ini baru levelnya C1. Nah, jadi ternyata kalau banyak yang seperti itu, kita tidak pernah membelajarkan anak untuk berpikir yang lebih tinggi, bekerja yang lebih tinggi, karena masih sering menggunakan level 1, menjelaskan, membaca, menghafal, mencatat, mengidentifikasi. Nah itu yang sering terjadi kegiatan di dalam kelas. Nah makanya kita perlu merumuskan tujuan pembelajaran dengan merumuskan indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Kalau tidak kita rumuskan, kita akan selalu terjebak, anak-anak selalu bekerja di dalam kelas dengan hanya level 1. Makanya ketika ditagih anak-anak nanti di ujian akhir atau di ANBK, ya kalau dulu ujian nasional, itu anak susah untuk memahami bacaan yang lebih tinggi, memahami soal yang lebih tinggi, karena kita guru hanya sering memberikan level 1 sama anak. Jadi jangan disalahkan anak ketika ada nanti ujian nasional atau ANBK atau yang bersifat nasional lah. Yang bersifat nasional tentu mereka menyusun soal sesuai dengan standar nasional. Nah, sementara kita mengajar tidak mengikuti standar nasional, hanya mengikuti pola-pola lama yang sudah biasa gitu. Jadi kalau untuk hari ini diwajibkan guru tidak lagi mengajar membawa buku LKS saja yang sudah dibikin orang, yang rumusannya tidak jelas, yang capaiannya tidak sesuai gitu kan. Kemudian kita masuk ke kelas, kemudian nanti anak suruh buka buku, kemudian catat, kemudian jelaskan, kemudian kerjakan. Nah, jadi proses anak dalam kelas itu tidak mengikuti standar proses, tidak mengikuti capaian dan tujuan kurikulum. Begitu Bapak Ibu untuk keterangan saya tentang bagaimana guru untuk mengajak guru untuk merancang pembelajaran lewat taksonomi Bloom. Terima kasih untuk sesi ini, nanti saya sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.